Sahabat mahasiswa, insan cendekiawan yang berbudi, saat ini saya akan lanjutkan dengan materi kuliah kita berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar digital government. Seperti kita ketahui bahwa saat ini hal yang terpenting dan sangat menjadi perhatian kita semua bahwa setiap layanan kepada masyarakat itu diharapkan menjadi sangat cepat, ya, berbasis IT. Begitu banyak dari kebutuhan masyarakat, bagaimana dengan keterbatasan SDM yang kita miliki supaya mampu menciptakan sarana prasarana pendukung sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ini bisa terpenuhi dengan cepat dan bila perlu bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dari yang keberadaannya cukup baik maupun yang paling miskin sekalipun. Pemerintahan digital ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian kita lihat juga Instruksi Presiden nomor 3 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-governance, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian Peraturan Pemerintah 61 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Publik. Jadi tidak saja pemerintah itu diharapkan mampu melayani masyarakat, tetapi mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi setiap kepentingan masyarakat, baik itu melalui layanan yang bertanggung jawab maupun transparansi dalam penyelenggaraan negara maupun layanan publik. Kemudian kita lihat juga amanat Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 2 dan pasal 34 ayat 3 bahwa peningkatan pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah. Karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat ataupun hak yang mendasar, fundamental rights. Bagaimana supaya hampir setiap kebutuhan masyarakat itu bisa kita penuhi dengan keterbukaan penyelenggaraan layanan publik, ya. Terbuka, cepat, efisien, transparan, menjangkau semua lapisan yang kita sebut dengan mewujudkan smart governance atau pemerintahan yang cerdas. Kenapa e-government ini jadi penting? Ya. Yang pertama adalah mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi ketika misalnya kita melayani secara manual, keterbatasan SDM, daya jangkau SDM juga terbatas, data dan informasi pendukung juga terbatas, kemudian digantikan dengan sistem digital ini, maka diharapkan daya jangkau layanan pemerintah itu semakin luas. Dukungan data informasi semakin banyak yang datang bisa serempak dari seluruh daerah. Jadi melalui sistem tertentu pemerintah pusat bisa memahami seluruh wilayah yang ada di negara kita, baik dari sisi layanan publiknya, kebutuhannya, keamanannya, ya, teritorial, itu semua bisa kita pakai digital. Jadi pemotretan wilayah, kemudian penyampaian laporan cuaca dan sebagainya di seluruh Indonesia bisa dipantau melalui layanan e-government ini. Kemudian yang kedua, mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi. Jadi orang-orang yang pandai menggunakan informasi yang begitu banyak setiap hari, bahkan setiap detik, ya,
ini bisa dimanfaatkan secara baik untuk berbagai kepentingan dari setiap pemangku kepentingan publik, termasuk juga masyarakat. Misalnya kalau pedagang, ya pasti dia akan cepat mencari informasi tentang harga, ya, tentang pasar, kemudian tentang komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat dari Indonesia bagian timur sampai bagian Indonesia bagian barat, ya, bahkan sampai ke seluruh dunia, sehingga orang-orang yang kreatif bisa menyediakan barang-barang ekspor apa yang dibutuhkan oleh dunia, ya, termasuk pengusaha-pengusaha dan sebagainya, termasuk juga masyarakat yang sudah mulai melek di bidang IT ini. Nah, seperti kita lihat, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, kita bisa melihat hampir di setiap keluarga itu pasti ada salah satu yang punya alat komunikasi yang sederhana. Bahkan sekarang dengan adanya komunikasi melalui dunia maya ini makin murah. Kalau kita pakai pulsa dulu mungkin 10.000 bisa habis dalam sehari. Nah, sekarang kita beli paket 50.000 bisa kita gunakan dalam 1 bulan. Bahkan kita bisa mendapatkan layanan lebih, tidak sekedar suara, tetapi juga gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem digital ini, inclusiveness atau keterlibatan masyarakat itu sangat dimungkinkan. Ya, jadi bahwa pemerintah tidak saja berkepentingan untuk melayani semua kebutuhan masyarakat, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka maksimal mendukung sistem yang dibangun oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau kita melihat sebuah layanan di website pemerintah, ya katakanlah di Kominfo misalnya. Jadi kita akan apa kebutuhannya di situ. Kalau misalnya butuh transaksi, ya, transaksi informasi di situ, dibutuhkan data kita mengetik sendiri nama kita, kemudian nomor induk kependudukan, kemudian mengupload KTP kita, mengupload foto kita, swalayan. Ya. Begitu dikatakan valid, terpenuhi, keluar identitas kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu kita masuk ke sistem perbankan, tinggal memasukkan identitas kita, ya, lengkap dengan KTP-nya, masuk ke situ, ada jawaban, kita membuat akun, kita bisa membuat transaksi keuangan melalui digital ini. Bahkan untuk melayani masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan pun, bank-bank bisa melayani melalui layanan di warung-warung, ya. Jadi bank-bank itu membuat semacam pelayanan unik, ya. Jadi kalau mau menarik uang maksimal 5 juta itu bisa UKM atau usaha-usaha kecil, apakah warung itu bisa bekerja sama dengan bank untuk melayani orang menabung maksimal 5 juta dan menarik uang maksimal 5 juta. Jadi tidak perlu lagi mereka masyarakat-masyarakat yang tidak punya transportasi yang cukup datang ke warung tersebut di sekitar kita atau ke waralaba seperti Indomaret, Marsnya, toko-toko kecil itu bisa melayani dengan secara digital. Nah, kemudian gambaran umum dari pemerintahan digital. Penggunaan teknologi komunikasi atau TIK ini oleh pemerintah baik dari pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat desa, ya. Nanti desa juga mungkin akan mengikuti sistem digital, apakah itu laporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran desa, ya, yang sudah dibuatkan aplikasinya,
Kemudian di sekolah-sekolah juga dibuatkan aplikasinya untuk laporan keuangan yang bisa saja nyambung langsung ke pusat pada sumber-sumber keuangan, apakah itu dari APBN, apakah dari APBD provinsi atau dari kabupaten, nyambung di situ. Jadi kabupaten bisa langsung mengontrol desa. Provinsi yang punya uang yang tersebar di pedesaan bisa langsung mengontrol ke pedesaan. Ya. Jadi ini diciptakan transformasi publik yang begitu terbuka, luas jaringannya, dan menjangkau semua lini pemerintahan kita. Ya. Bisa berbagi informasi, dialog di situ, ada kekurangan data, bisa diinput di situ, dikirim, ya. Dalam hitungan detik sudah sampai di tangan kita. Tanda tangan kalau dimungkinkan secara hukum juga bisa sampai di tempat kita dengan menit paling lama. Ya. Kemudian selanjutnya, apa sih yang menjadi atribut ciri atau ciri kunci dari bentuk dasar situs atau di model sistem digital pemerintahan? Yang pertama kita lihat dari fungsi aksesibilitas dan kegunaannya. Isi dari informasi situs web pemerintah daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang pertama yaitu menyediakan informasi, kemudian menyediakan layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Ya. Kemudian dimungkinkan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tidak saja di daerah tetapi juga antar daerah. Jadi pengusaha di daerah yang memiliki usaha yang sama bisa bekerja sama dengan pemerintahan daerah di tempat lain. Atau pemerintah daerah sendiri nanti akan dimungkinkan ada cooperative governance. Jadi kerjasama antar pemerintah daerah. Sehingga ini sangat memungkinkan. Kenapa? Kalau dulu secara manual data itu mungkin tidak lengkap bisa kita baca, sehingga kita ragu-ragu untuk melakukan kerjasama. Tapi dengan konsistensi pengisian data dari masing-masing daerah, kita akan bisa membaca neraca daerah masing-masing. Peluang yang mungkin dikembangkan untuk berinvestasi di daerah tertentu kita bisa melihat. Jadi dengan izin pemerintah daerah yang bersangkutan maupun tanpa izin pemerintah daerah bersangkutan. Karena nanti semua sistem yang dibangun di daerah itu, apakah di SKPD, di tiap dinas-dinas, apakah dinas pertanian itu memiliki akses informasi atau menyebarkan akses informasi tersendiri tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah tentang pertanian. Di bidang perikanan, dia juga akan mengupload tentang potensi-potensi yang ada di bidang perikanan di daerah kita. Orang yang ingin bekerja sama atau menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Buleleng ini, dia tidak perlu minta izin untuk mengambil informasi dan data yang ada di kita itu. Mereka pelajari, wah, Buleleng perlu dibantu ini. Oh, di Buleleng kita perlu menanam investasi seperti ini. Ya. Baru nanti akan mengkontak jaringan yang bertensi ataupun pemangku kepentingan daerah. Oh, saya punya ini, bisa nggak dikerjasamakan? Sehingga melalui membaca situs mereka yang disediakan, mereka sudah berani atau memberanikan diri untuk berinvestasi di tempat kita. Kemudian isi yang efektif, masyarakat sebagai pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situs-situs pemerintah daerah manapun. Jadi meskipun tidak seragam isi situs pemerintah, tapi ada klausul-klausul yang penting dan utama harus diisi dalam situs pemerintah. Ya. Misalnya tentang data penduduk. Ya. Daerah tempat lain, ya misalnya di Kabupaten Badung juga menginput tentang data penduduk. Ya. Nanti kepentingan pemilu semua masuk ke data situs tentang kependudukan. Kemudian tentang data kesehatan, semua daerah punya. Mungkin ada variasinya sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini yang kita masuk. Sehingga masyarakat mau mencari
peluang dimanapun akan tersedia di situ. Apalagi sekarang dimungkinkan ada peraturan-peraturan yang memungkinkan SDM yang berada di Singaraja untuk menjadi pejabat publik misalnya di tempat lain. Ya. Mau jadi wali kota di Bogor bisa. Jadi meskipun kita berada di Buleleng, kita akan membaca situasi yang ada di daerah tersebut, di mana yang akan kita masuk ke dalam wilayah pemilihan tersebut. Jadi tersedia informasinya cukup banyak. Kemudian kita tersedia juga link yang bisa kita kontak. Sehingga ini akan semua sangat mudah. Ya, kalau kita bisa percaya dan pemerintah memiliki kemapanan di bidang teknologi, SDM ini memiliki kemapanan di bidang teknologi, yakin secara kebijakan juga diperkuat, sehingga nanti akan semuanya sangat mudah. Nah, nanti ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah ketika mengembangkan digital pemerintahan ini. Kemudian juga ciri yang lain adalah komunikasi dua arah. Situs pemerintah atau situs yang berupa digital itu harus dimungkinkan adanya interaksi, bahkan transaksi. Ya. Jadi tidak lagi single fighter, satu melayani seluruh masyarakat. Kita satu arah, hanya sebagai informasi, masyarakat hanya mendengar. Tetapi masyarakat juga bisa memberikan masukan di situ, masuk ke situs itu, ya, dan memperbaiki apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, coba kita lihat dalam digital governance ini, kajian digital governance ini ada 4 persoalan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah G2C, Government to Citizen. Sistem yang dibangun ini bertujuan untuk membangun berbagai portofolio teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan kualitas hubungan dan interaksi dengan masyarakat. Jadi begitu dibuat situs pemerintah ini tanpa dikomando, ya, dibuatkan sistem di situ bisa berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakat, bisa juga yang menjadi anggota grup itu berinteraksi dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, kelompok masyarakat satu dengan kelompok yang lain, LSM yang ada di masyarakat dengan LSM lain, sesuai dengan kepentingannya. Nanti yang kita punya kepentingan tentang dunia pendidikan, maka di situ akan ketemu teman-teman pengelola di bidang pendidikan. Kemudian ada pengusaha tentang komoditi pertanian akan ketemu di situ dengan teman-teman yang mengelola komoditi pertanian. Betapa mudahnya kita menjaring informasi, tidak ada batasnya. Jadi tidak hanya sekup desa, tidak hanya sekup daerah, tetapi juga lintas daerah, lintas bangsa. Nah, ini penting. Nah, untuk terjadi G2C-nya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Adalah edukasi. Edukasi. Bagaimana sistem itu dibuat supaya mengandung edukasi, mencerdaskan masyarakat. Bagaimana mencerdaskan kalau keterlibatan masyarakat tidak secara optimal di dalam sistem itu? Hanya sebagai penonton, hanya sebagai pembaca informasi. Nah, itu interaksi. Inilah yang akan membuat G2C ini menjadi lebih efektif. Yang berikutnya adalah G2B. Nah, ini berkaitan dengan para pebisnis kita. Bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ya. Dalam hal ini aplikasi e-government G2B maksud saya, bertujuan untuk membuka akses informasi dan pelayanan kepada entitas bisnis, pada pelaku-pelaku bisnis, pada sistem-sistem pengaturan bisnis. Apa sih yang dibutuhkan? Jenis layanan apa yang dibutuhkan? Apakah itu perbankan? Apakah itu tentang ekspor impor? Apakah itu informasi tentang perdagangan?
informasi tentang harga-harga, informasi tentang investasi dan sebagainya. Ya. Dari tingkat pengusaha yang paling besar sampai ke tingkat orang yang baru belajar menjadi pengusaha. Ya. Tersedia di situ dari situs-situs yang dibangun di dalam pemerintah. Nanti Anda bisa membaca hasil-hasil penelitian yang sudah menggerakkan governance digital sangat lebih baik gitu ya. Meskipun belum sempurna, kita bisa baca hasil-hasil penelitian tentang governance digital di Surabaya misalnya, di Jakarta tentang smart city. Ya. Bahkan tidak aja smart city yang bisa kita bangun, smart village, smart pedesaan juga bisa. Jadi orang yang berada di ujung desa sana bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di ujung barat desa sana. Ya. Misalnya tentang apa? Tentang harga, ya. Tentang komoditi. Ya. Bagaimana di situ? Ada nggak cengkeh yang berbuah kalau kebetulan berbisnis cengkeh, kan gitu. Kalau kebetulan berbisnis tentang peternakan misalnya, kita akan berhubungan antara dari desa yang satu dengan desa yang lain. Barangnya belum ada tapi orangnya sudah ketemu, berkomunikasi secara intens. Berapa kamu punya? Saya punya uang segini ya. Besoknya sudah datang, uangnya sudah disediakan. Ya kan? Bisa juga melalui perantara kurir. Kalau barang kan harus diantar, kalau uang bisa ditransfer melalui digital ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah G2G, antar pemerintah. Jadi government to government. Bagaimana supaya antar pemerintah membangun jaringan yang kuat? Apakah dalam bentuk jaringan informasi, jaringan usaha, jaringan kerjasama, ya, yang didukung oleh teknologi informasi yang baik, yang handal. Tidak ada yang bisa ditutupi. Kalau perlu, orang yang bekerja sama itu situs yang dibangun itu hampir persis sama. Ya. Kalau berkaitan dengan investasi misalnya, berapa areal wilayahnya lengkap kita. Apa yang ada di kabupaten lain tentang akses wilayah, kita juga punya yang sama. Jumlah penduduknya berapa, apa yang dibutuhkan, mereka juga punya. Sehingga bisa kita pertukarkan informasi untuk menjadikan sebuah kerjasama. Nah, tidak ada yang bisa ditutupi di situ. Kalau kita sudah mengupload dengan baik, semua sistem yang dibangun sudah mendukung, informasi yang kita buat itu tidak tertutupi. Kemudian ketika diakses tidak ngadat, ya. Jadi kekuatan daripada infrastruktur dari jaringan kita sangat kuat, mudah diakses dari belahan bumi manapun bisa mengakses, tidak saja di Indonesia. Nah, G2G ini bisa daerah dengan daerah, pusat dengan daerah, bisa negara dengan negara. Nah, inilah seperti sekarang ini adalah dunia global. Apa yang terjadi di negara Paman Sam di sana di Amerika Serikat, kita akan berpengaruh kepada negara kita dalam hitungan jam. Ya. Harga jual saham, harga jual beli dolar dan sebagainya dalam hitungan paling lama itu jam. Sudah terjadi fluktuasi yang sangat cepat dengan digital ini. Tapi bagi orang-orang yang cerdas, dia tidak khawatir tentang hal itu, tetapi memanfaatkan sistem yang sudah dibangun secara baik dan sudah terbukti bagi negara-negara yang sudah memahami dan menggunakan secara baik sistem ini. Kemudian yang keempat, G2E. Jadi government to employee. Pemerintah juga bisa mengatur karyawan, sistem rekrutnya kayak apa. Jadi apakah melalui testing, apakah melalui online dan sebagainya.
rekrutmennya juga. Anda tinggal melamar dari rumah, siapkan semua syarat-syarat yang diperlukan, kita upload pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian setelah menjadi pegawai, sistem juga bisa menghitung kerajinan kinerja kita. Ya. Sistem juga bisa mengatur tentang selera kita. Yang rajin pantas dapat selera lebih baik, promosi jabatan lebih cepat, tidak lagi bisa diolah oleh SDM yang tidak profesional. Karena sudah rekam jejak digital ini sangat mudah ditelusuri. Jadi dari rekrutmen sampai mengatur tingkat kesejahteraan pegawai bisa kita atur. Sangat dimungkinkan nanti kalau semua bisa digital, pemborosan-pemborosan yang menggunakan kertas, ya, kemudian peralatan-peralatan kantor yang tidak efektif, ya, kemudian biaya pemeliharaan alat kendaraan, kemudian servis kendaraan itu bisa dihemat karena semua digital. Didukung oleh peraturan, misalnya pemerintah daerah menyepakati atau bekerja sama dengan rekanan mana untuk menyervis semua kendaraannya. Di situ tinggal apakah memotret, apakah pakai barcode, oh ini kendaraan Pemda Buleleng, apa saja yang diservis di situ, pergantian onderdil apa saja di situ, siapa yang melakukan, berapa biayanya, itu sudah langsung nanti connect dengan bagian keuangan pemerintah daerah. Pemborosan ini bisa dihemat, ya, sehingga penghematan ini menjadi besar, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuka ruang tenaga kerja baru. Meskipun misalnya sekarang sistem layanan digantikan oleh mesin, kita bisa mendorong sektor-sektor lain untuk bertumbuh yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Misalnya pertanian. Jadi seperti kita sekarang ini, daerah pertanian kita sangat subur. Tetapi kenapa harga-harga pertanian kita jadi sangat rendah? Kenapa teman-teman kita bekerja di negeri luar, ya, seperti Thailand misalnya atau di Australia, dia hanya bekerja di perkebunan, gajinya sangat besar. Berarti ada peluang toh dari pertanian itu bisa mensejahterakan mereka. Ya. Karena apa? Karena sistem yang dibangun di dalam sistem layanan yang lain itu menjadi efisiensi, itu mungkin dipakai untuk mentransformasi pertanian, petani menjadi mudah bertani, ya. Kemudian disubsidi semuanya bisa oleh pemerintah, termasuk peralatannya, termasuk pupuknya, termasuk juga lahannya. Ya. Bukan sebaliknya petani membayar pajak dengan hasil yang tidak karu-karuan. Nah, kalau sudah bisa diefisiensi untuk mempertahankan unsur green di wilayah kita seperti Bali, pemerintah yang mestinya memberikan insentif dengan penghematan di tempat lain. Ya. Jadi kalau petani disuruh mempertahankan sawahnya, tetapi hasilnya tidak memadai, malah pajaknya juga tidak mampu dia bayar, sehingga orang bosan menjadi petani. Penghematan terhadap SDM ini ditransformasikan atau ditransfer ke dalam bidang pertanian, sehingga orang-orang yang bekerja di pertanian mau apakah gagal, apakah berhasil, apalagi tetap merasakan bahwa tanah pertanian perlu dipertahankan karena saya sejahtera di sini. Kalau sudah seperti itu, tidak perlu kita minta green, Bali green, tidak perlu kita sampai minta, mereka lah yang akan mempertahankan. Ya, ini jadi kompensasi dari penghematan inilah yang kita harapkan melalui government to citizen ini menjadi dapat mendorong kesejahteraan dan peningkatan masyarakat. Ya. Jadi alangkah baiknya kita sekarang ini kan banyak menyekolahkan anak, kita harus membeli alat transportasi.
Tapi kalau jejaringnya bagus, menyekolahkan anak, kita tinggal di rumah dijemput sama bis yang disediakan oleh pemerintah. Keamanannya terjamin. Orang turun tidak perlu bayar. Nanti secara otomatis rekening bapak-bapaknya terpotong di situ. Ya. Kalau disubsidi oleh pemerintah, secara otomatis APBD masuk di situ terpotong untuk membayar pelayanan bis bagi masyarakat. Ya. Kemudian G2G juga dalam pelayanan jasa, misalnya mengurus SIM, STNK, KTP, ya. Dengan nanti KTP kita itu satu kartu di dalam KTP itu bisa berfungsi banyak. Jadi tidak perlu kita sekarang banyak sekali membawa kartu. Dengan bantuan digital ini mungkin kita hanya membawa ID card satu saja. Apakah itu berupa KTP? Nanti begitu dilihatkan KTP kita membawa mobil, ternyata sudah punya SIM yang masih berlaku. Di-scan di situ barcode kita oleh pihak kepolisian. Kemudian ada lagi tentang samsat. KTP kita di-scan. Oh, ini kendaraannya ini. Ya, ini kekayaannya, kendaraannya sudah tersamsat. Ya. Dan sebagainya, dipakai belanja dan sebagainya. Nah, kemudian kantor imigrasi. Masuk ke bandara, kita masukkan KTP. Sudah terlihat di situ. Mau bikin visa, kita tinggal klik di rumah, ya. Bisa dilayani dengan cepat. Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri juga sangat mudah di situ. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan. Nah, kemudian kita lihat government to business misalnya. Apa yang bisa dikerjakan di situ? Yang pertama, membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif. Sehingga roda perekonomian sebuah negara itu dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Tidak hanya oleh pemangku kepentingan, tetapi juga masyarakat. Karena inklusif di situ. Keterlibatan penting para pengusaha itu, ya, karena kita bicara dengan pengusaha, tentu kekuasaannya ada pada para pengusaha. Jadi informasi pasar terlihat jelas, ya. Kebijakannya konsisten, ya, tidak berubah. Jangan sampai ada perubahan kebijakan mempengaruhi sistem ekonomi kita. Ya. Kemarin sudah mulai mau mapan UKM kita, begitu ada perubahan kebijakan menjadi menurun drastis, bahkan bangkrut. Sehingga banyaklah masyarakat pedagang-pedagang kecil buka tutup dagangan. Sekarang ini dibangun, besok ini. Sekarang zamannya pariwisata, kita bangun sekolah-sekolah pariwisata. Karena informasinya tidak jelas berapa sih dibutuhkan di Bali tenaga pariwisata, berapa sih di dunia dibutuhkan tenaga kapal pesiar. Tapi kalau sudah semua link di dunia ini akan tahu, ya, informasi kapal pesiar dibutuhkan sekian, tenaga medis dibutuhkan sekian, di Bali membutuhkan tenaga perhotelan sekian, tenaga medis diperlukan sekian, di mana tempatnya distribusinya dan sebagainya. Sehingga para pengusaha di bidang pendidikan juga tidak latah ini. Sekarang zamannya tenaga kesehatan, kita bikin sekolah kesehatan. Besok pertanian maju, kita bikin sekolah pertanian. Tapi kita tidak tahu peta gambaran yang sebenarnya dari kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, mudah-mudahan melalui digital ini, kalau semua ini kan kendalanya tidak saja di masyarakat, tetapi juga dari komitmen pemerintah dari beberapa negara yang tidak mampu melakukan governance digital ini, sangat besar sekali pengaruhnya komitmen pemerintah ini. Karena komitmen itu nanti menyangkut tentang penyediaan infrastrukturnya, ya, kemudian penyediaan jaringan,
anggaran, kemudian juga edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat, ya, hingga menjadi setengah hati. Jadi kalau sudah setengah-setengah, kita nanti akan muncul apatis, ya. Ternyata sudah ini kita pakai digital kok begini juga hasilnya. Biayanya makin besar, habis, manfaatnya tidak kita rasakan, peralatannya cepat rusak, ya. Sehingga setiap saat kantor pemerintah itu alasannya adalah perbaikan sistem, padahal kita memiliki komitmen yang tidak cukup untuk mengembangkan government digital. Kemudian proses tender. Ya, jadi tender untuk 100 juta mungkin bisa ditender oleh masyarakat kita. Di atas 1 miliar bisa juga ditender oleh secara nasional dari pengusaha-pengusaha di luar daerah. Ya. Jadi ada yang memiliki kapasitas bisnis di atas 1 miliar, Anda bisa bersaing di seluruh Indonesia. Ya. Anda bisa upload semua jejak pekerjaan yang sudah Anda garap. Ya. Tentunya kualitas pekerjaan Anda itu akan mudah dilacak. Di mana pernah membangun gedung misalnya, di mana nanti di situ dilihat laporannya, saya bangunannya bagus, ya bertahan sekian dan sebagainya. Ya, dari rekanan yang pernah kita ajak kerjasama juga dihubungi di situ. Gimana hasil pekerjaan Bapak ini atau CP ini? Oh baik Pak, kami sangat puas dengan hasil pekerjaannya. Sehingga kita bisa bekerja sama dan membangun usaha di daerah lain. Kemudian proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan bagi lembaga pemerintah, sarana prasarana pemerintah yang melibatkan rekanan. Jadi kita tinggal duduk di meja atau kita upload di media, di website. Saya butuh ini, saya akan membangun proyek ini. Meskipun tidak kita menyampaikan gambaran secara naratif, saya punya lahan sekian hektar, saya ingin membangun sekolah seperti ini, siapa yang mau tender silakan mengajukan. Nanti mereka para tender ini sudah mengirim gambarnya kayak apa, lokasinya dipotret gitu. Meskipun kita tidak tahu dari mana dia motret, apakah dia pakai GPS ya, apakah dia langsung datang ke wilayah tersebut, bisa saja. Atau dia memiliki kontak person yang menggambar wilayah kita. Ini sangat dimungkinkan. Hingga kerja-kerja mereka itu menjadi sangat efektif. Nah, ketika terjadi deal, datang sekali sudah tanda tangan. Tidak lagi ada ketemu meja. Ya, beberapa kali rapat melalui meja, ketemu langsung. Ini sangat dimungkinkan ada celah-celah penyelewengan di situ. Jadi nanti ada win-win solution. Gimana kalau saya kasih tender sekian, berapa kamu bisa kasih dan sebagainya. Tapi kalau sudah dibatasi pertemuan-pertemuan secara langsung ini hanya melalui digital, bisa dibaca oleh semua orang yang ingin melakukan tender. Kita tahu nanti persyaratannya yang dipenuhi oleh pemenang, bandingkan dengan persyaratan yang kita punya. Ya, jadi pelelang lain melihat, wah ini kayaknya kurang bagus ini. Saya lebih banyak persyaratan bisa terpenuhi, kok bisa dia yang dapat. Ini kemungkinan itu akan terjadi menjadi lebih kecil. Kemudian perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi seperti tadi, ya, apakah perbankan, apakah usaha Unilever, apakah usaha properti dan sebagainya, kita bisa bekerja sama. Ya. Bahkan sampai kepada kegiatan-kegiatan advokasi hukum misalnya, bisa juga kita bekerja sama antar lawyer-lawyer yang ada di daerah dengan menyampaikan beberapa data yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, G2G. Apa yang bisa dilakukan ketika digital yang membantu
pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah yang lainnya. Yang pertama adalah interaksi antar pemerintah. Pemerintah tidak sekedar diplomasi, namun lebih jauh dari itu memperlancar kerjasama antar negara, seperti saya bilang tadi. Mudah kerjasama antar entitas-entitas negara. Jadi antar negara sudah tentu pemerintah. Entitasnya apa? Antar pengusaha difasilitasi oleh negara. Nah kalau kita bekerja sama ke luar negeri itu harus melalui seizin pemerintah. Difasilitasi. Pemerintah yang sering mengadakan diplomasi di mana-mana nanti dilinkkan dengan pengusaha-pengusaha yang sudah dipegang oleh pemerintah negara kita datanya. Dari mana dapat datanya? Melalui digital ini. Jadi kita memegang data itu tidak. Anda bisa bayangkan kalau kita memegang seluruh data industri di seluruh Indonesia, berapa truk itu datanya. Tapi dalam digital kita bisa pegang dalam genggaman. Apa yang dibutuhkan dengan disiapkan. Oh ini ada perusahaan sepatu yang ingin bekerja sama dengan perusahaan sepatu yang ada di Indonesia. Kirim datanya yang dibutuhkan dalam waktu menit yang dibutuhkan sudah disediakan. Dalam hitungan jam para pelakunya sudah sampai di luar negeri. Visanya diurus dengan cepat kalau dibutuhkan penandatanganan dengan segera. Nah ini digital. Ya. Melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses politik, hubungan sosial dan budaya, pertukaran budaya, pertukaran seniman, pertukaran pelajar, yang tentunya tidak perlu kita membawa data dulu, kita perlihatkan kondisi pelajar dan sebagainya, kesehatan pelajar, kita bawa ke situ, tidak. Kita tinggal membuat aplikasinya, kalau diperlukan periksa dokter, kita periksa di sini, ya. Kita kirim hasilnya, sudah. Pertukaran pelajar bisa. Ya. Jadi lingkungannya juga kita lihat, oh ini daerahnya dingin, kita di daerah panas. Siswa kita tidak kuat di daerah dingin, pilih tempat yang di daerah panas. Ya. Dengan cepat kita bisa beralih tempat, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa kita. Kemudian hubungan administrasi antar kantor pemerintah setempat. Nah, sejumlah kedutaan besar. Bagaimana Anda bayangkan bisa mengatur pemilu nasional di luar negeri kalau tidak dibantu oleh digital? Ya. Tapi tetap kita masih belum sempurna dalam menggunakan digital ini karena masih dibutuhkan upaya-upaya manual. Karena masih saja istilahnya itu para pelaku ini masih setengah hati menggunakan digital, tidak percaya kepada digital. Kenapa tidak percaya? Masih saja ada orang yang mengelabui. Bisa saja sebelum masuk ke bilik suara dipengaruhi, ya. Atau sebelum masuk dalam perhitungan dipengaruhi, dirubah datanya. Ya. Kalau dimungkinkan secara digital, misalnya kita dengan jari tangan kita, jempol misalnya, ya, kita klik sudah bisa memilih, misalnya presiden, klik, nama kita sudah muncul di situ, dipilih, tidak bisa diolah, tidak bisa lagi campur tangan manusia di situ. Nah ini ke depan akan mudah-mudahan seperti itu sehingga kita lebih murah, kita lebih santai, tidak perlu ada plakat-plakat, pamflet, gambar-gambar yang besar yang kita pasang. Kita tinggal mengklik dari rumah sambil mengajar, waktunya memilih kita klik dari rumah. Sambil bekerja sebagai pedagang, tidak perlu istirahat 1 hari, kita bisa klik waktunya memilih. Nah, ini sangat mudah atau memakai sistem yang lain yang dibantu oleh sarana digital. Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dan bank-bank asing bisa. Pengembangan suatu sistem basis data intelijen. Tapi ada juga kelemahannya, begitu mudahnya orang bisa membongkar data intelijen. Nah, ini sekali lagi pengamanannya. Sistem yang kita bangun harus kuat juga. Nah, tentu untuk membangun jaringan yang kuat atau infrastruktur yang kuat, mungkin anggarannya sangat besar. Kita harus bekerja sama dengan
provider yang berkualitas dan jujur. Tapi kalau bayarannya sangat murah, tentu sangat bisa sekali untuk dibobol pertahanan sistem digital kita. Apakah itu perbankan, apakah itu data intelijen. Kemudian sistem informasi di bidang hak cipta intelektual. Nah ini lagi. Jadi Anda daftarkan hak cipta ataupun tidak Anda daftarkan, begitu Anda upload secara online, orang semestinya tidak berani menjiplak karya tulis kita atau karya kreativitas kita. Apakah itu lagu, apakah itu sastra, apakah itu karya tulis, apakah itu buku. Kalau toh Anda mengutip harus menyebutkan sumbernya. Tapi karena pelayanan digital kita masih setengah hati, tidak semua menyelenggarakan layanan digital. Kampus kita misalnya tidak ada pelacakan terhadap plagiasi, maka lolos-lolos saja orang-orang yang melakukan plagiasi tersebut. Ya. Sehingga nanti sudah ada aduan baru kita bisa tahu bahwa tulisan mahasiswa kita itu adalah plagiasi. Ya. Jadi dengan sistem digital ini sangat-sangat mudah. Yang terakhir, government to employee. Bagaimana digital ini mengatur hubungan pemerintah dengan karyawannya? Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintah. Jadi dibantu oleh digital ini tidak lagi ada istilah siapa yang hubungan dekat, sangat mudah dia mengalami peningkatan atau promosi jabatan atau berjasa dan sebagainya. Tapi nanti sistem sudah dibangun, kinerja sudah ditentukan, indikator-indikatornya jelas, ditampilkan di dalam sistem digital, maka penilaian akan dihitung di sana. Ya. Kita tinggal mencentang. Anda sudah mengajar berapa kali, dicentang di situ. Tidak mengajar, kosong. Anda punya penelitian, dicentang di situ kalau dosen. Ya. Anda punya pengabdian, dicentang di situ. Kalau tidak dicentang. Rankingnya menurun dia. Menulis dalam buku, menulis artikel nasional misalnya, dicentang di situ, sudah tinggal mengisi centang saja di situ. Ya. Kemudian diperiksa melalui sistem tertentu oleh atasannya, reviewer, dicentang. Apa yang dicentang tadi benar adanya. Kalau tidak dicentang oleh pemeriksa, berarti bohong, datanya tidak ada, dia nyentang sendiri kan gitu. Nanti itu terakumulasi dan rankingnya akan diatur sendiri oleh sistem. Siapa yang boleh mendapat salary yang baik? Siapa yang profesional? Siapa yang bekerja dengan baik? Nah ini terutama di perusahaan-perusahaan swasta sangat dirasakan ini. Hingga ada orang yang bekerja sampai 24 jam dan bisa mengalahkan pejabat publik yang teratas, gajinya besar-besar. Karena sudah sangat profesional. Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan dan yang merupakan hak dari pegawai pemerintah. Nah, tadi sudah saya sebutkan salary, kesejahteraan berkaitan, sistem asuransi kesehatan, ya. Kemudian tunjangan pendidikan bagi pegawai ataupun anak dari pegawai kita. Jadi sistem sudah melihat berapa anaknya, siapa nama anaknya, umurnya berapa, kapan tunjangan pendidikan sudah harus didapat, berapa tahun dia sudah bekerja, kapan dia boleh disekolahkan lagi untuk meningkatkan karir sebagai pegawai. Jadi sistem mengatur, uangnya pun sekaligus disiapkan di situ. Ya. Jadi sekarang sekian pegawai harus sekolahkan, anggarannya dibutuhkan sekian, nyambung dengan bagian keuangan. Siapkan anggarannya, yang mana yang perlu dikurangi, yang mana perlu diefisiensi. Sangat cepat kita bisa lakukan.
juga sudah diatur sedemikian rupa. Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keuangan. Wah, ini sampai ketika kita berpikir tentang digital, tidak saja pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang kita akan kerjakan, tetapi juga menyangkut tentang atau kaitannya dengan keluarga mereka sendiri. Jadi sudah nyambung di situ. Mungkin nanti kalau sistem digital dibangun, sampai pemerintah menyiapkan sistem pengaturan tata kelola keuangan keluarga dari karyawan itu. Jadi dia tidak perlu lagi membuat situs sendiri untuk membantu pengecekan sekolahnya kapan, di mana harus sekolah, berapa biayanya, sudah sistem yang membantu. Disediakan berapa jumlah pegawai, segitu kita siapkan aplikasi untuk mencatat semua kebutuhan keluarga pegawai kita. Jadi jabatan, pangkatnya, gajinya, anaknya ditunjang berapa, kesehatan anaknya, berapa harus dipotongkan, pajaknya berapa harus dibayar. Itu tidak lagi secara manual, sudah sistem yang mengatur. Ya. Dia mau berangkat kemana, kalau misalnya liburan, dia tinggal pilih tempatnya, tinggal duduk saja, uangnya sudah diatur, disiapkan melalui tunjangan pemerintah. Anaknya mau wisuda dan sebagainya sudah diatur di situ. Karena ada bagian-bagian yang tidak sepenuhnya dia diberikan, ya, gajinya misalnya sebenarnya dia mendapatkan gaji 5 juta, dipotong sekian persen untuk melakukan sistem-sistem bantuan ketika dibutuhkan. Apakah itu kesehatan, apakah itu asuransi, apakah itu tunjangan pendidikan, apakah itu pajak, apakah itu biaya untuk liburan, ya, akhir tahun, apakah itu cuti hamil dan sebagainya. Ya, jadi sistem yang sudah membackup di situ. Baik, sampai di situ dulu penjelasan saya. Jadi sebelum diakhiri, teman-teman, saya berikan satu soal untuk bisa dikerjakan, yaitu Anda bisa menjelaskan 4 tingkatan dari e-government yang bisa dilakukan pemerintah. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada 4. Jadi ada G2C, ada G2B, dan seterusnya. Anda sebutkan dan jelaskan. Berikan contohnya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya jelaskan itu bisa bermanfaat. Dan kita bertemu pada slide berikutnya.